Shalom Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita mendapat kehormatan kesempatan untuk belajar satu tema penting, yaitu bagaimana mengatasi stres dalam pekerjaan kita. Saya membaca dua ayat dari Yesaya 61 ayat 8 dan 9 sebagai teks dasar buat renungan saya. Yesaya 61 ayat 8 saya bacakan. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Ayat 9, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di antara suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Nah, ayat ini menjadi dasar buat renungan saya hari ini, yaitu pertama bahwa sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Nah, Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. Dia mencintai hukum dan kebenaran. Nah, cara kita mengatasi stres dan tekanan yang berat dalam pekerjaan kita, pelayanan kita adalah kita harus hidup benar seperti Tuhan yang adalah benar. Kalau kita misalnya menyimpang, maka penyimpangan kita lah yang akan menyusahkan kita, dan bukan stres karena pekerjaan, tapi pilihan-pilihan yang menyimpang dari kebenaran Tuhan itulah yang memicu kita, yang membawa kita kepada situasi yang kita menjadi stres dan bahkan depresi. Nah, sebenarnya ada 4 hal yang penting sekali, yaitu tentang menjaga pola pikir kita. Kalau pola pikir kita dijaga dengan baik, pola kerja dijaga dengan baik, pola makan, pola minum dijaga dengan baik, dan pola tidur. 4 pola itu kalau dikerjakan baik dalam koridor kebenaran Tuhan, maka amanlah kita. Tapi kalau kita menyimpang salah satu di antaranya, ini akan menyusahkan kita. Nah, Alkitab katakan bahwa Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Jadi kalau kita kerjalah yang benar. Kalau kita bekerja, kita melayani, lakukanlah dalam kebenaran Tuhan. Karena kalau kita menyimpang, sekali lagi, penyimpangan itu menjadi bukan cuma pemicu, tapi sumber stres yang berat dan bukan karena pekerjaan kita. Aku akan memberi upahmu dengan tepat. Jadi ketika kita bekerja, maka apapun pekerjaan kita, memang ada beberapa pekerjaan yang risiko stres lebih berat. Misalnya tentara, apalagi kalau perang, waduh stresnya luar biasa. Atau pemadam kebakaran, itu yang bekerja di pemadam kebakaran itu stresnya berat. Mengapa? Karena risiko dari pekerjaan mereka ekstra berat. Pilot itu juga berat, apalagi kalau cuaca buruk, mau take off dan landing juga sulit, itu berat. Juga polisi, security itu berat juga, apalagi menghadapi demo-demo. Risikonya bisa terkena lemparan batu dan segala macam, itu berat. Penyiar berita, event, organizer, koordinator, itu berat juga. Reporter, apakah kita bagian humas di satu lembaga atau pelayanan, itu berat juga. Pemimpin perusahaan, apalagi situasi sekarang lagi sedang sulit. Apakah harus PHK? Bagaimana tentang gaji? Bagaimana tentang pesangon? Supir taksi juga berat. Orang-orang yang menjadi salesman juga berat. Orang-orang yang melayani sebagai misalnya pelayan restoran juga berat. Guru, petugas kebersihan, buruh bangunan bisa jatuh setiap waktu. Dan mungkin para medis sekarang yang berat karena menghadapi dampak dari orang-orang yang kena COVID. Mereka kerja ekstra berat dan ekstra berisiko. Tetapi Alkitab katakan bahwa Tuhan itu sumber berkat. Jadi lakukanlah bagian kita, terlepas bahwa ada pekerjaan yang kita emban sebagai pekerjaan yang lebih berisiko dari pekerjaan yang lain, maka marilah kita hidup benar karena Tuhan mencintai kebenaran. Mengapa? Sebab upah itu berasal dari Tuhan. Seringkali stres itu disebabkan karena upah rendah, upah tidak jelas, upah yang ditunda atau upah dikurangi dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di ayat ini katakan bahwa aku memberi berkat yang tepat. Nah, jadi Tuhan yang menentukan berkat kita. Jadi jangan berkat kita membuat kita bekerja, tapi biarlah kita bekerja sungguh-sungguh, terlepas dari pekerjaan kita berisiko atau kurang berisiko. Kita melakukan dengan sungguh-sungguh, sebab nanti Tuhan yang melihat kesungguhan kita akan kelak menentukan upah yang tepat seperti ayat ini bagi setiap kita yang mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Sebab kita katakan bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Tuhan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Nah, ini sebenarnya teks ini bicara tentang janji Tuhan kepada umat Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati mereka, memulihkan mereka, dan memberi apa yang mereka rindukan dalam hidup mereka seperti yang Tuhan janjikan. Nah, itu teksnya dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 11. Tapi di bagiannya, cuplikannya saya ambil bahwa Tuhan itu berjanji
dan janji Tuhan ya dan amin. Nah, supaya kita tidak stres dalam pekerjaan atau mengurangi beban stres dalam pekerjaan, ingatlah janji Tuhan. Ya, lakukanlah yang benar, lakukanlah sungguh-sungguh. Mengapa? Karena Tuhan mencintai kebenaran dan segala berkat itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan berjanji bukan cuma buat kamu, tapi juga anak cucumu. Jadi keturunan setelah kamu akan diberkati. Nah, bagian kita adalah kalau kita bekerja, utamakanlah keselamatan kerja. Jadi jangan sembrono. Kalau kita kerja sembrono, bisa banyak sekali kejadian yang tidak kita harapkan. Banyak kecelakaan kerja karena human error. Banyak kecelakaan di jalan tol karena ya sopir ngantuk, ban pecah, ya telo ngebut, atau nyalip secara salah, harusnya di kanan tapi di kiri, atau kecepatan melebihi kecepatan maksimum yang ditetapkan di jalan tol. Dan ada banyak sekali kecelakaan kerja sebabnya karena kesalahan atau kelalaian atau human error, dan ini harus kita hindari. Jadi utamakanlah keselamatan kerja. Kalau tidak kita berbahaya. Juga dalam konteks ini, karena Tuhan sudah berjanji akan memberkati kita, anak kita, cucu kita, keturunan kita, maka tanggung jawab kita adalah mari kita kuasai pekerjaan kita. Kalau kita tidak kuasai pekerjaan kita, maka pekerjaan yang ringan pun bisa jadi berat. Tapi kalau kita kuasai pekerjaan kita, pekerjaan berat pun terasa ringan. Mengapa? Karena kita menguasai. Sesuatu yang dikuasai dengan baik membutuhkan kita komitmen, kesabaran, dan belajar. Makin kita kuasai pekerjaan kita, sesuatu yang berat juga tidak rasa berat. Mengapa? Karena kita menguasai apa yang harusnya kita kerjakan. Bangun tim yang baik, teamwork yang baik. Jadi usahakan suasana kerja baik. Sebab orang kerja di tempat-tempat yang macet, yang bising, yang ada konflik, yang diskriminasi, yang rasialis, dan berbagai hal negatif itu membuat suasana kerja juga tidak baik, tidak positif, dan memicu stres. Tapi kalau kita bisa bangun teamwork yang bagus, ya kita bisa menguasai pekerjaan dengan baik, kita mengutamakan keselamatan kita, maka kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan itu mengurangi stres dan bisa memberikan sukacita di mana kita bisa bekerja. Kenapa? Karena ketika kita melihat janji Tuhan bahwa Tuhan telah berjanji akan memberkati kita, anak kita, dan keturunan kita, maka ikatan perjanjian ini harus kita pegang dalam satu tanggung jawab kita untuk jaga keselamatan kerja kita, jaga apa yang kita dipercayakan, kuasai pekerjaan yang baik supaya kita bisa bekerja dengan baik, dan juga bangun teamwork yang baik supaya kita bisa ciptakan suasana yang bersama-sama kita mengerjakan dengan hasil yang kita harapkan bersama, yaitu kebaikan dan kemajuan kita semua. Hal yang terakhir, kita memerlukan dukungan doa dari keluarga kita. Kita juga berdoa untuk keluarga kita dan mereka juga berdoa buat kita. Dukungan keluarga, ya, support, baik doa, baik support secara sosial, secara mental, spiritual, itu sangat kita perlukan. Tapi juga kita mensupport mereka. Jadi doa menjadi penting untuk mengurangi beban stres dalam pekerjaan kita. Mengapa? Sebab kita tahu bahwa Alkitab katakan bahwa kehidupan kita itu ditentukan oleh Tuhan. Kehidupan kita ada dalam rancangan Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-9 dikatakan, ya keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa. Ya. Nah, kalau kita lihat di bagian terakhir dikatakan sebab mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Nah, berkat Tuhan itu menjadi jawaban bagi pencarian makna hidup kita, termasuk bagaimana kita menenangkan hati kita dari beban stres, dari beban depresi karena pekerjaan kita. Saya katakan tadi bahwa dukungan itu menjadi penting dari keluarga. Sebab kalau kita kerja dan keluarga rewel, kita kerja dan ada masalah di rumah tangga, bagaimana kita bisa konsentrasi? Atau sebaliknya, ya ketika ya orang-orang di rumah begitu cemas dengan kita, begitu ketakutan dengan keberadaan kita di tempat kerja, itu tidak membuat kita juga tenang. Jadi dukungan dari kita kepada mereka dalam doa dan support yang lain juga mereka kepada kita menjadi sangat diperlukan. Kenapa? Karena bukan cuma saya yang harus didukung, tapi keluarga. Bukan cuma keluarga, tapi saya juga. Nah, saling mendukung ini menjadi sangat penting untuk kita mengatasi segala beban yang terjadi dalam pekerjaan kita. Ingat bahwa pekerjaan kita adalah ruang di mana kita bukan cuma sekedar mencari uang. Ada tempat di mana kita bisa bersaksi, di mana tempat kita bisa melayani dan karakter kita dibentuk. Apakah itu kesabaran, apakah itu kerjasama, apakah itu kesetiaan, apa itu kejujuran, apakah itu tanggung jawab, apakah itu ya sesuatu yang bersifat positif, saling mendukung dan menghargai. Apa kita berterima kasih dengan pekerjaan yang Tuhan kasih kepada kita. Nah, faktor-faktor yang terjadi dalam pekerjaan kita apapun itu, apakah jam kerja panjang, apakah beban berlebihan, tekanan yang tinggi, job yang seringkali berlebihan dan manajemen yang kurang jelas, mungkin dukungan sosial yang buruk, mungkin upaya dan segala macam, kita harus tempatkan sebagai bagian dari ruang di mana Tuhan percayakan kita untuk belajar.
Karena karakter kita dibentuk. Itu ruang di mana kita bisa bersaksi, tempat di mana kita menyatakan bahwa inilah kehidupan sebagai orang percaya. Mungkin kita bukan seorang penginjil, kita bukan seorang pembicara, bukan seorang pengkhotbah, bukan seorang pendeta. Tapi di tempat di mana kita bekerja, orang melihat bagaimana kejujuran kita, kesetiaan kita, kehidupan yang benar, bagaimana kehidupan yang baik terbaca, terlihat pada kehidupan kita. Sehingga kita punya tanggung jawab untuk apa? Untuk bersyukur dengan pekerjaan Tuhan kasih. Kita punya tanggung jawab untuk mendukung keluarga kita, keluarga juga mendukung kita saling mendoakan, dan kita lihat bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita menjadi ruang buat kita menyaksikan kebaikan Tuhan lewat pekerjaan yang Tuhan kasih buat kita. Terus memberkati dan shalom. Amin.